Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Latifah Rahmah, SH, MM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Keuangan, dan para penonton yang hadir dalam presentasi ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Asep Nur Rahman, perwakilan dari kelompok 9 yang akan menjadi moderator dalam diskusi malam ini. Anggota selain saya ada Devi Puspita, Ramadhani Hidayatullah, dan Silvi Mandini. Di presentasi ini saya akan membacakan materi tentang mengenal saham. Saham adalah salah satu instrumen investasi yang merupakan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas pengertian saham, jenis-jenisnya, serta manfaat dan risiko dari investasi dari saham. Untuk pemateri pertama akan dibacakan dari Devi. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Devi Puspita dengan NIM 221011623. Di sini saya akan memaparkan materi tentang saham. Pengertian saham. Saham adalah sertifikat kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hak atas bagian laba dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Saham juga dapat diperjualbelikan di pasar modal. Selanjutnya, jenis-jenis saham. Saham biasa. Saham biasa adalah saham dengan hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan berhak atas dividen perusahaan. Saham blue chip. Saham blue chip saham dari perusahaan besar dan mapan yang memiliki reputasi baik dan pertumbuhan yang stabil. Saham preferen. Saham dengan hak suara yang terbatas tetapi memiliki prioritas dalam dividen dan pembagian sisa kekayaan perusahaan saat likuidasi. Selanjutnya, saham penny. Saham penny adalah saham dengan harga relatif rendah, terutama dari perusahaan kecil yang baru berkembang. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Hidayatullah dari kelas 5G dengan NIM 221011610. Manfaat berinvestasi di saham. 1. Berpotensi pertumbuhan. Investasi saham memiliki potensi untuk memberikan imbal hasil yang tinggi dalam jangka panjang saat mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. 2. Mendapatkan pasif. Investasi saham dapat memberikan dividen sebagai pendapatan pasif reguler kepada pemenang saham. 3. Keberagaman portofolio. Investasi di saham dapat membantu diverifikasi resiko dan meningkatkan peluang keuntungan. Resiko berinvestasi di saham. 1. Fluktuasi harga. Harga saham dapat berkualifikasi secara signifikan sehingga nilai investasi dapat turun sekaligus meningkat. 2. Resiko likuiditas. Saham mungkin sulit dijual saat ada permintaan rendah, terutama pada saham perusahaan kecil dan kurang likuid. 3. Resiko bisnis. Kinerja perusahaan dapat memenuhi harga saham sehingga resiko bisnis harus dipertimbangkan sebelum berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Wandini
dari kelas 5G, Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 221011611. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah, tips, dan strategi untuk memulai investasi dalam saham. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk memulai investasi saham. Nah, yang pertama ada pelajari dasar-dasarnya dulu, yaitu mengerti konsep dari investasi saham seperti analisis fundamental dan teknikal. Yang kedua yaitu membuka akun sekuritas, yaitu membuka akun di perusahaan sekuritas terpercaya untuk memulai transaksi saham. Nah, yang ketiga yaitu ada penelitian saham, yaitu melakukan riset dalam tentang saham yang ingin dibeli, termasuk analisis keuangan perusahaan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang strategi investasi saham. Di strategi investasi saham yaitu yang pertama ada investasi jangka panjang, yaitu membeli saham dengan pandangan jangka panjang dan mengabaikan fluktuasi harga jangka pendek. Yang kedua adalah dollar cost averaging, yaitu membeli saham dalam jumlah tetap secara berkala, baik naik maupun turun harganya, yaitu untuk memperoleh rata-rata yang ingin dibeli. Yang ketiga ada portofolio rebalancing, yaitu menyesuaikan alokasi saham secara prodik, yaitu untuk memperoleh tingkat risiko dan pengembalian yang diinginkan. Yang ketiga ada tips untuk berinvestasi saham. Yang pertama yaitu konsisten dalam pendekatan dan rencana investasi yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu belajar dari kesalahan, melakukan evaluasi untuk memulai pelajaran dari kesalahan dan menghindari hal-hal serupa di masa depan. Nah, yang ketiga itu ada diverifikasi, yaitu mengelola resiko dengan melakukan diverifikasi investasi sebagai sektor dan perusahaan. Yang keempat yaitu mengikuti berita pasar, yaitu untuk memperkembangkan pasar saham dan berita terkini untuk mempengaruhi pergerakan pasar. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir dalam acara presentasi ini. Sekian yang saya bisa sampaikan dan kelompok saya minta mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tata bahasa. Mohon untuk dimaafkan. Saya sebagai moderator izin pamit diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.